Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are fine. Berjumpa lagi dengan Mem Laras dalam pembelajaran tematik PKN. Kali ini Mem Laras akan membahas tematik PKN, tema 3, subtema 3 dengan judul Mengidentifikasi peran di sekolah. Sebelum kita mulai pembahasan, sebaiknya kita mencari tahu tentang tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui perbedaan peran seseorang di sekolah. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tugas atau kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu dan bersosialisasi antar seluruh warga sekolah. Kemajuan suatu sekolah merupakan jerih payah atau hasil perjuangan seluruh warga sekolah. Nah, teman-teman tahu tidak siapa saja sih yang menjadi warga sekolah itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Warga sekolah itu yang pertama yaitu ketua yayasan atau pengurus yayasan. Yang kedua, manajer operasional. Yang ketiga, kepala sekolah. Yang keempat, wakil kepala sekolah. Yang kelima, guru. Yang keenam, siswa dan siswi. Yang ketujuh, karyawan dan staf tata usaha. Yang kedelapan, petugas kebersihan. Yang kesembilan, penjaga sekolah. Dan yang ke-10, wali murid. Setiap warga sekolah memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda demi kemajuan sekolah. Yuk kita cari tahu tugas dan peran masing-masing warga sekolah. Tetapi kali ini Mem Laras tidak membahas semuanya ya. Yang pertama, Mem Laras akan membahas tentang tugas ketua yayasan atau pengurus yayasan yang berperan sebagai pendiri sekolah swasta. Tugasnya adalah yang pertama, memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, mengelola sekolah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, membuat keputusan terkait anggaran sekolah. Dan yang kelima, menetapkan kebijakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin sekolah. Tugasnya adalah yang pertama, menyusun program kerja dan anggaran sekolah. Yang kedua, mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, melakukan supervisi atau penilaian kinerja guru dan karyawan. Yang keempat, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan warga sekolah dan masyarakat. Tugas selanjutnya yaitu tugas guru. Guru berperan sebagai orang tua di sekolah dan tenaga pendidik di sekolah. Tugas guru yaitu yang pertama, memberikan ilmu kepada siswa di sekolah. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa di sekolah. Yang ketiga, memberikan penilaian dan evaluasi untuk siswa. Yang keempat, membuat administrasi keguruan. Dan yang kelima, menjalin hubungan baik dengan wali murid. Tugas selanjutnya yaitu tugas siswa dan siswi. Siswa dan siswi di sini berperan sebagai peserta didik. Tugasnya adalah yang pertama, belajar dengan rajin dan melaksanakan tugas.
Yang kedua, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Yang ketiga, menghormati dan mematuhi guru dalam hal kebaikan. Yang keempat, menghormati warga sekolah lain. Tugas selanjutnya yaitu tugas karyawan dan staf tata usaha yang berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan. Tugasnya antara lain yaitu yang pertama, melayani pembayaran SPP siswa. Yang kedua, membantu melaksanakan administrasi sekolah, administrasi guru, dan administrasi siswa. Nah, selanjutnya yaitu wali murid. Wali murid berperan sebagai komite sekolah atau koordinator kelas. Tugasnya yaitu yang pertama, membentuk paguyuban atau komite atau koordinator kelas. Yang kedua, bisa menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan sekolah. Dan yang keempat, mendukung dan membantu guru dalam hal penguatan karakter siswa. Nah, setelah kita mengetahui tugas dan peran masing-masing, kita sebagai seorang siswa memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Tugas yang diberikan bisa jadi tugas kelompok atau tugas individu. Kalau tugas yang diberikan secara berkelompok, itu harus dikerjakan secara berdiskusi. Dalam sebuah diskusi kelompok, setiap anggota kelompok diskusi memiliki tugas dan peran masing-masing. Yuk kita cari tahu apa saja tugas dan peran masing-masing. Peran dan tugas anggota kelompok. Yang pertama, pemimpin diskusi atau ketua kelompok. Yang kedua, mencatat hasil diskusi. Yang ketiga, wakil ketua kelompok. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang kelima, menjawab pertanyaan siswa lain saat selesai presentasi. Nah, teman-teman, untuk kesimpulan pembahasan kita kali ini adalah sebagai warga sekolah yang baik, kita perlu menjalankan tugas kita sesuai dengan peran kita di sekolah. Sampai di sini dulu teman-teman pembahasan tematik PKN kita kali ini. Insya Allah berjumpa kembali dengan Mem Laras dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.